Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue, Abdul Fattah Arifin, akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat penanganan banjir di Jakarta. Dan kembali gue bakal ngebahas salah satu proyek super prioritas yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, yang digadang-gadang insya Allah menjadi salah satu penanganan banjir terbaik di Jakarta, yaitu proyek 942. 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan kembali kita ada di polder Pulau Mas, yang menjadi salah satu alat pompa yang mereduksi aliran air di sekitaran Pulau Mas pastinya ya, dan di Waduk Ria Rio. Oke, kita langsung aja ya melihat kondisi terkininya. Dan saat ini kita ada di inlet ya teman-teman, dan ini belum selesai ya teman-teman, ini masih on progress. Dan by the way, sekarang tanggal 1 bulan 1 Januari, tanggal 1 bulan Januari tahun 2023. Selamat tahun baru ya, semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, amin. Dan saat ini kalau kalian lihat sepi, karena memang lagi pada libur semua ya. Di tanggal 1 Presiden kita menetapkan hari libur nasional, biar gue yang kerja nyari tambahan. Oke, saat ini kita ada di inletnya, inlet dari polder Pulau Mas. Dan ini adalah pipa lumpur ya teman-teman. Jadi hebatnya dari polder Pulau Mas ini, dia mempunyai sumur lumpur. Jadi ketika air masuk, disodet masuk ke ruang pipa ya. Jadi kalau ada lumpur-lumpurnya itu, dia secara otomatis by system ya, dia akan terpisah dengan air, dan lumpur-lumpur tersebut akan disedot dan dibuang kembali ke Waduk Ria Rio ini teman-teman. Dan nanti Waduk Ria Rio ini lumpur-lumpurnya tidak mungkin didiamkan ya, karena ada SDA kita, sumber daya air DKI Jakarta, yang akan menyedot ataupun mengeruk ataupun gerbek lumpur ya di Waduk Ria Rio ini, yang sudah menjadi agenda tahunan yang dimiliki oleh SDA. Posisinya tuh dia ada di sebelah sana teman-teman, dilihatnya harus menggunakan drone. Oke, kita langsung masuk ke dalam ya, melihat. Aduh, ini guys, kalau kalian tahu, ini habis hujan. Ini sepatu gue nggak tahu bentuknya kayak apa sekarang tuh. Aduh, lucu banget. Ini tanah ini ya, tanah merah ataupun tanah liat. Kalau kena hujan ya udah cocok sudah. Mana pakai sepatu kets lagi. Aduh. Oke, bismillah. Gue bakal ngejelasin sedikit ya sistem dari polder ini. Oke. Polder ini teman-teman berfungsi ketika Waduk Ria Rio itu melebihi batas ambang yang ditetapkan ya. Gue nggak tahu batas ambangnya seberapa tingginya ya teman-teman ya. Ini yang tahu pasti teman-teman rumah pompa ya. Prediksi gue sih mungkin kalau sudah di tinggi sini di 2 meter 90 cm mungkin akan dinyalakan pompa ini. Itu prediksi gue. Kalau salah mohon dimaafkan, ataupun ada yang mau di kolom komentar yang angka-angka ini, mungkin bisa berbagi ilmu ya. Oke. Jadi rumah pompa ini untuk memindahkan ya. Fungsi polder itu teman-teman, salah satunya adalah menahan dan memindahkan air. Tapi khusus yang di polder Pulau Mas ini, dia berfungsi hanya untuk memindahkan teman-teman. Hanya memindahkan air dari Waduk Ria Rio berpindah ke Kali Sunter. Dan ini adalah muara dari perumahan Pulau Mas Utara ya, yang sebelah sana. Dan muara dari Cempaka Mas ya. Di situ juga ada outlet dari pintu air teman-teman. Oke, kalian sudah lihat, dan di sini disiapkan sangat bagus ya antisipasi kebersihan di tempat ini atau polder ini. Jadi di sini sudah disiapkan screening bar. Jadi ketika rumah pompa ini berfungsi, itu sudah
dipastikan bahwa air yang disedot itu sudah pasti bersih dari sampah-sampah, dan sampahnya tersebut itu akan diangkat menggunakan screening bar, diangkat terus dia akan jatuh di conveyor belt. Setelah conveyor belt dia jatuh, terus dia jalan, terus diangkat lagi menggunakan conveyor belt. Terus di sini sudah disiapkan ini ya, kontainer sampah. Jadi sangat bagus sekali tektokannya. Tektokan dari sistem pembuangan sampah ataupun penyaringan sampah di polder ini. Dan ini teman-teman adalah rumah trafo ya. Jadi semua, setahu gua ya teman-teman ya, semua polder itu menggunakan aliran listrik dari PLN ya, disuplai dari PLN. Dan ini kemungkinan besar adalah tangki BBM ya, tangki BBM. Jadi ketika rumah trafo ini mati atau PLN ini mati, maka gensetnya itu akan berfungsi teman-teman. Dan itu dia gensetnya, bukan cukup besar lagi ya, ini sangat besar sekali. Dan ini ini ruangan SCADA juga ya teman-teman. Ini panel kontrolnya, panel kontrol genset. 1.500 cuy. Rumah pompa Pulau Mas, luar biasa gedenya ini. Dan ini tangki BBM-nya warna kuning. Dan ini dia rumah sedotan pipanya. Setahu gue ya teman-teman ya, ini 2.500 sama 1.000. Nanti kita lihat ke inletnya, outletnya. Tapi menggunakan drone pastinya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, setahu gue ya teman-teman, ini dia 2.500 dan 1.000 di tengah. Dan informasi yang gue dapatkan, ketiga pipa ini ataupun sodetan ini dia berfungsinya berbeda-beda. Kalau untuk sodetan normal ya, dia hanya menggunakan 1000 liter per menit ya disedotnya. Tapi ketika ada limpahan yang cukup besar, maka ketiga pipa ini ataupun sodetan ini akan berfungsi bersamaan untuk mereduksi aliran air di Waduk Rio. Dan di sini nanti teman-teman akan ada taman. Dan memang ini informasi yang gue dapatkan ya, ini salah satu tempat yang bisa menjadi wisata edukasi ya, wisata edukasi di tempat ini. Jadi kita bisa belajar sistem perpolderan di tempat ini, Pulau Mas Water Engineering System, seperti itu teman-teman. Jadi, dan ini adalah bentuk upaya pemerintah kita ya, bukti nyata pemerintah kita hadir serius dalam penanganan banjir di Jakarta. Dan proyek ini teman-teman sudah berjalan dari tahun lalu ya, 2021. Itu hampir berbarengan semua penanganan banjir di Jakarta teman-teman, termasuk yang di Kali Ciliwung di segmen MT Haryono ya, Cawang, itu juga hampir berbarengan jalannya dengan proyek ini teman-teman. Iya. Hai Mbak. Selamat tahun baru ya Mbak. Dan ini dia teman-teman papannya, menggunakan anggaran 2021 ya, 2022. Pekerjaan meliputi pekerjaan rancang bangun, pembangunan rumah pompa, pintu air lokasi kali betik. Ini dia teman-teman. Jadi
polder Pulau Mas ini masuk di proyek 942, 9 polder, 4 ruang limpah sungai dan 2 sungai yang direvitalisasi yang sudah berjalan dari 2021 ya, sesuai plan yang tadi. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang sudah bahu-membahu membangun negeri ini. Jazakumullah khairan. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna bakti. Semoga karya-karya bapak dan ibu di sana bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berkunjung di Jakarta ya. Karena adanya pembangunan saat ini pun teman-teman, pasti ada orang-orang yang berjasa yang sudah pernah tugas. Suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Jazakumullah khairan, semoga bisa menjadi amal jariah karya-karya ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah pernah bakti. Dan gue minta maaf teman-teman jika selama ngevlog ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Gue hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini, karena berjalan itu membutuhkan 2 kaki, bukan 1 kaki. Itu aja bisa gue sampaikan, dan akhir kata gue Abdul Fattah Arifin dari Polder Pulau Mas, Jakarta Utara, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.